Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari pelaksanaan penelitian fundamental yang berjudul Pengembangan Adaptasi dan Validasi Kuesioner Usability Berbahasa Indonesia Itayuki sebagai instrumen penilaian tingkat kegunaan aplikasi pariwisata. Tim kami terdiri dari Mutia Maulida, Eskom MT, yaitu saya sendiri sebagai ketua, kemudian Nurul Fatona Mustamin SPD MT, dan Sartika Eka Diasa Eskom IKOM sebagai anggota tim peneliti. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana layanan pariwisata di Indonesia sangat berkembang, baik yang diciptakan oleh pemerintah maupun komersil, yaitu dari swasta, di mana mengharuskan adanya instrumen pengukuran usability yang akurat. Namun pada saat ini, instrumen usability yang biasa sering digunakan cenderung bersifat umum dan menggunakan bahasa Inggris, seperti contohnya SUS, PSSUK, UAQ, dan lainnya, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pengukuran usability aplikasi pariwisata khususnya di Indonesia. Adanya perbedaan bahasa dan budaya dapat mempengaruhi pemahaman pengguna terhadap pernyataan yang ada pada instrumen. Maka dari itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu pertama, aspek usability apa saja yang digunakan pada instrumen Itayuki untuk menguji aplikasi pariwisata di Indonesia, kemudian berapa nilai hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen ini sendiri, kemudian yang terakhir adalah berapa perbandingan nilai korelasi antara Itayuki, SUS, dan PSSUK dalam menilai usability aplikasi pariwisata. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, dalam pelaksanaan penelitian kami melakukan dalam 3 tahapan secara umum, yaitu yang pertama adalah pengembangan instrumen, kemudian yang kedua adalah proses validasi dan reliabilitas, dan yang terakhir adalah finalisasi dari instrumen Itayuki itu sendiri. Dalam tahapan pembuatan instrumen, ada beberapa tahapan tersendiri yang kami lakukan, dimulai dari pengumpulan artikel terkait dengan usability, kemudian melakukan review terhadap jurnal, baik itu nasional maupun internasional yang sudah terkumpulkan, sampai pada akhirnya menghasilkan draft akhir yang kemudian dilakukan proses validasi dan reliabilitas. Dalam pembuatan instrumen ini sendiri, kami mengadaptasi metode cross-cultural adaptation, di mana ada tahapan forward translation, kemudian sintesis, backward translation, expert review, dan pretesting. Tahapan ini dilakukan agar instrumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi pariwisata di Indonesia dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang dipahami dengan benar oleh pengguna. Selanjutnya, setelah final draft dihasilkan, dilakukan uji validitas, beberapa uji validitas, yaitu uji validitas isi dan uji validitas rupa. Uji validitas isi ini dilakukan oleh 4 orang ahli yang terdiri dari ahli UI, UX, dan usability. Kemudian uji validitas rupa dilakukan oleh 20 responden. Dalam hal ini kami menggunakan aplikasi Traveloka sebagai objek yang diteliti. Kemudian dilakukan uji reliabilitas oleh 100 responden terhadap aplikasi Traveloka, dan tentunya menggunakan instrumen Itayuki. Untuk melihat validitas dari instrumen Itayuki, dilakukan uji koefisien korelasi terhadap 2 instrumen lainnya yang sudah sering digunakan, yaitu UAQ Plus dan PSSUK, hingga pada akhirnya menghasilkan versi akhir dari Itayuki itu sendiri. Setelah melalui proses tersebut, dihasilkanlah
sebuah instrumen Itayuki yang mana memiliki 10 variabel untuk pengukuran usabilitas, di mana masing-masing variabel memiliki 3 pertanyaan dalam bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penilaian usability khususnya aplikasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan skala Likert yaitu 1 sampai dengan 7 dengan penilaian masing-masing untuk setiap instrumen. Adapun status luaran dari penelitian yang kami lakukan pada tahun 2025 ini adalah saat ini kami sudah submit pada sebuah jurnal terindeks Scopus yaitu Journal of Tourism and Service, di mana saat ini proses sudah masuk ke submit dan sedang menunggu respon dari pengelola jurnal terkait apakah jurnal ini diterima dan dilanjutkan pada proses review atau tidak. Kemudian juga kami mengusahakan untuk mendaftarkan instrumen ini dalam bentuk paten sederhana sebagai luaran tambahan. Rencana tahapan selanjutnya untuk secara garis besar tahapan penelitian sudah selesai dilakukan pada tahun ini, namun proses yang masih kami perhatikan yaitu terkait dengan pengecekan dari hasil review dari submit artikel yang telah dilakukan. Namun jika nanti jurnal belum bisa diterima, maka kami akan mencari jurnal lain dan mensubmit kembali dengan tetap memperhatikan persyaratan luaran wajib penelitian yaitu pada jurnal internasional terindeks Scopus. Kemudian saat ini juga proses untuk pembuatan paten sederhana sedang berlanjut, di mana kami sedang membuat draft untuk pengajuannya dan setelah selesai akan segera diproses untuk didaftarkan. Kemudian juga dikarenakan kami memiliki roadmap tersendiri untuk topik penelitian ini, maka selanjutnya pada tahun 2026 nanti kami akan melanjutkan peta jalan penelitian di mana kami akan kembali mengajukan proposal penelitian melalui hibah BIMA agar keberlanjutan dari topik penelitian terkait instrumen usability aplikasi pariwisata ini dapat memiliki keberlanjutan sampai tahap akhir, yaitu pengembangan sesuai dengan roadmap penelitian yang telah kami buat. Baik, sekian presentasi dari kami terkait hasil penelitian fundamental reguler yang telah kami lakukan pada tahun 2025 ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.